Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu dari DP3A Provinsi Kalimantan Timur. Bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional tahun 2025, kami ingin mengangkat sebuah tema sesuai dengan tema Harganas, yaitu membangun keluarga tangguh di Kalimantan Timur. Izin saya perkenalkan dulu para sahabat Bangga Kencana yang berada di luar sana. Sudah hadir di tengah kita adalah Ibu Hajah Noryani Soraya Lita SEMM. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Hadir di ruang podcast Bangga Kencana DPPKB Kabupaten Kutai Timur. Selamat siang Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sapa selanjutnya. Beliau juga tidak sendiri pada kesempatan hari ini. Beliau didampingi salah satu daripada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu Pak Sahrul Umar SEMSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Adi. Ya, jadi terima kasih sudah bersedia bergabung di tempat kami untuk sama-sama kita melaksanakan sosialisasi melalui sosial media tentang program Bangga Kencana. Satu di antara topik yang kita angkat hari ini adalah tentang klub ayah ya, yang berhubungan dengan topik di hari momen Harganas. Baik, saya ingin memulai pertama nih kepada Ibu Kadis dulu nih ya. Ibu Kadis dulu sebagai pembuka perkenalan kita. Ibu sedikit untuk menjelaskan tentang peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini. Arti peringatan itu sendiri bagi Ibu selaku Kepala Dinas, mungkin udah lama. Seperti apa nih, Bu? Baik, terima kasih Pak Junaidi atas kesempatan yang diberikan kepada kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi terkait dengan pertanyaan arti penting dari peringatan Hari Keluarga Nasional ini, jadi sebagaimana yang setiap tahun kita laksanakan setiap tanggal 29 Juli setiap tahun, yang memang menjadi agenda rutin bagi kita mengingat kembali bahwa begitu pentingnya keluarga dalam berbangsa dan bernegara. Karena memang keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan bagian penting dalam rangka pertumbuhan dari masyarakat atau bangsa itu sendiri. Jadi dalam hal ini keluarga yang merupakan keluarga lengkap, ayah, ibu, anak dan sebagainya, itu memang merupakan satu kesatuan utuh yang memang menjadi pondasi dasar bagi tumbuh kembangnya dari bangsa ini. Jadi dalam hal ini makna peringatan dari Hari Keluarga Nasional yaitu mengingatkan kembali bahwa melalui keluargalah kita membentuk karakter, nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur pada generasi penerus. Jadi bagaimana peran ayah dan ibu untuk mempersiapkan anak-anaknya yang sehat, cerdas dan kuat sehingga bisa mengisi daripada pembangunan yang ada di baik secara nasional maupun secara daerah. Oke. Gitu, Berarti di momen Harganas ini Bu ya sangat penting. Di sini kita akan melihat peran seorang keluarga. Iya, peran keluarga. Seperti apa gitu ya di Iya. tengah keluarga, peran seorang ayah, peran seorang ibu Betul. terhadap anak-anaknya. Tentu Iya. juga mengarah nanti bagaimana bisa tumbuh kembang dengan baik, pendidikan Betul. bisa terus dengan baik, Iya, terbebas betul. dari stunting dan seterusnya. Jadi dimulai dari perhatian keluarga kecil ya, keluarga Iya. kecil untuk membangun Indonesia. Betul Baik, saya sekali. ingin sedikit dulu ke Pak Sahrul di Kepala Bidang yang berada di P3A Provinsi Kalimantan Timur. Iya. Kami mendengar nih Pak ada turunan dari program Gati ya. Iya. Gati ini kita tahu adalah bagian daripada Quick Win Kemenduk Bangga RI ya, BKKBN RI, yang mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurunkan menjadi klub ayah. Kalau bicara klub ini kan berarti ada sebuah kelompok gitu Pak Sahrul ya. Sebuah kelompok. Bisakah Pak Sahrul sedikit bercerita, nanti berbagi juga dengan Ibu Kadis tentang arti ayah teladan yang akan dibangun dalam sebuah klub ayah ini, Pak? Iya, terima kasih Pak. Klub ayah sendiri memang sebenarnya kalau berbicara klub ayah, kita di Provinsi Kaltim sudah dibuat di tahun 2022.
Sedangkan Gati saat Kementerian Kemenduk Bangga ada Gati. Memang dari Berarti duluan ya, Klub Ayah 2022. Dari Klub Ayah termasuk Pak Kaper Pak Narto juga kami berikan pemahaman Klub Ayah di tahun 2002. Semua itu di Balikpapan dan kita memanggil Ayah Irwan sebagai narasumber. Narasumber jadi pusat. sudah ada memang Sudah ada. sosialisasinya ya. Nah, saat itu memang dari kementerian masih BKKBN sudah menelpon ke Pak Narto, ini bagus untuk diangkat ke nasional. Akhirnya sekarang menjadi Gati Iya, ya. Gerakan jadi Ayah Teladan Gati. Indonesia. Sedangkan Klub Ayah ini sendiri untuk di pemerintah provinsi, baru di pemerintah provinsi Kaltim kita di DKP 3A membentuk dan kegiatannya sudah berjalan. Rencana memang sebenarnya kegiatan ini mohon maaf di suatu tempat kita pindah ke Kutai Timur karena melihat Kutai Timur program Tamasa juga masuk di Kutai Timur, kebetulan program RBI juga masuk di Kutai Timur, semuanya masuk ke sini. Yang kedua tentang Klub Ayah ini juga berdasar dari tahun 2021 itu di pemerintah provinsi kita berbicara keluarga yang disampaikan Ibu Kadis tadi, di pemerintah provinsi sudah menyiapkan agar semua pegawai ASN menyiapkan foto keluarga di tempat kerja itu awalnya. Jadi artinya itu supaya walaupun sesibuk apapun kita iya, selalu ingat keluarga maksudnya nih ya. Iya, begitu. Jadi sudah ada edarannya untuk di Provinsi Kaltim. Jadi di tempat kerja minimal ada 1-2 foto keluarga yang ada di meja atau di dinding. Berarti Pak kalau begitu saya termasuk yang tersentuh di sini nih Pak. Saya mungkin orang yang pertama dimanapun saya bekerja, di meja kerja saya selalu ada foto keluarga. Artinya kita lembur ingat keluarga, kita bekerja dimanapun kita ingat keluarga. Boleh saya ingin bergeser lagi kepada Ibu Kadis sini ya. Bu Kadis, tadi sudah sedikit disinggung ya, sudah lebih duluan lahir nih Klub Ayah ya ketimbang Gati, sehingga Gati ini ibaratkan bahasa sebuah bagian masukan dari Pemprov Kaltim nih ya, melalui dari Klub Ayah yang sudah dibangun. Jadi sekarang tinggal pengembangan aja mungkin Pak Sarul ya. Terus bagaimana caranya nih Bu ya, Klub Ayah ini bisa menjangkau semua ayah yang ada di Kalimantan Timur, tersosialisasikan dengan baik. Mungkin Ibu bisa mengatakan satu di antaranya Ibu ingin berbicara di forum ini begitu ya. Silakan Bu. Baik, terkait dengan Klub Ayah, memang ini kami memandang sangat strategis kan ya, karena memang berbicara masalah peran ayah dan melihat juga pentingnya peran ayah ini, perlu diketahui bahwa angka kekerasan di Kaltim ini cukup tinggi Pak, dan korbannya adalah kebanyakan anak-anak gitu ya, jadi 60% itu adalah anak-anak. Dan ayah sebagai kepala keluarga tentunya berperan untuk melindungi anak-anaknya. Jadi dalam hal ini tapi tidak menutup kemungkinan juga ayah bisa menjadi pelaku dari kekerasan tersebut. Jadi kenapa terjadi kekerasan, mungkin belum ada komunikasi yang baik antara ayah dan anak. Bagaimana ayah memerankan diri sebagai seorang ayah, bukan yang seharusnya melindungi seperti itu. Nah dalam hal ini melalui podcast ini saya juga ingin mengajak semua ayah yang ada di Kalimantan Timur ini untuk bisa berperan aktif sebagai seorang ayah. Jadi bukan hanya tadi hadir secara fisik tapi secara psikis juga gitu ya. Jadi dalam hal ini kita membangun chemistry antara ayah dan anak. Jadi bukan hanya selama ini keluh kesah ayah anak itu hanya disampaikan kepada ibu. Ya, tapi hanya satu peran kelihatan di sana ya. Ibu. Jadi ayah juga harusnya memahami juga karakter dari anak dan bagaimana juga memerankan diri sebagai seorang ayah. Jadi jangan hanya kepada ibu gitu ya. Jadi mungkin selama ini anak-anak hanya curhatnya kepada ibunya. Bahkan kalau ibunya enggak juga curhatnya kepada media sosial ya. Nah, itu yang lebih parah lagi Pak. Lebih parah. Jadi saya menghimbau kepada para ayah ya secara umum gitu ya, bahwa mari kita bersama-sama pertama memahami peran ayah itu seperti apa, dan bagaimana kita hadir secara langsung. Makanya ada hari ini kan hari pertama nih sekolah, jadi bagaimana kita menghadirkan ayah untuk
mengantarkan anaknya ke sekolah. Peran langsung Bu ya. Peran langsung. Jadi yang bisa dikenang anak ini ya pada hari pertama saya masuk SD, ayah saya punya peran gitu maksudnya. Betul sekali. Jadi melalui program gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, nah jadi hari ini merupakan hari pertama sekolah. Jadi bersama ayah, hari pertama sekolah bersama ayah ini merupakan momen yang sangat penting gitu ya. Jadi walaupun mungkin ini tahun pertama ya itu gerakan tersebut dilakukan. Nah diharapkan nanti di tahun berikutnya ini tetap dilaksanakan, dan harapannya juga bukan hanya pada saat hari pertama sekolah, tapi hari-hari berikutnya mungkin bisa dijadwal juga, sepekan tuh mungkin ada sekali jadwal ayah datang ke sekolah gitu ya. Betul, walaupun mungkin tidak setiap hari, tapi ada waktu tertentu, tidak bisa seminggu, mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali minimal, karena memang anak-anak dia perlu membuat memori gitu ya untuk mereka yang akan dikenang mereka gitu. Akan dikenang pada saat dia sudah jadi orang, dia ingat dulu ayahnya punya peran. Nah, seperti itu. Nanti dia juga sebagai calon ayah atau calon ibu gitu ya, mereka akan memberikan lagi keteladanan itu kepada anak-anaknya. Jadi anak tumbuh sehat, kuat dan cerdas itu perlu kita buat gitu ya, bukan sekonyong-konyong ada gitu, tapi bagaimana kita membuat anak kita sehat, cerdas, kuat dan cerdas, penting cerdas ya, secara cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Jadi dalam hal ini itu tidak didapatkan di sekolah ya, untuk kecerdasan emosional dan spiritual itu. Kalau spiritual mungkin bisa di ini ya, tapi secara emosional. Nah, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Jadi kalau ini bisa dilakukan semua ayah yang ada Bu ya, artinya anak itu tidak ada lagi terkesan anak yang durhaka dengan orang tua, karena sekali. Dia ingat jasa-jasanya yang tertanam di memori seperti Ibu katakan tadi. Iya, betul Pak. Jadi dalam hal ini klub ayah ini untuk menjangkau kepada seluruh ayah, dan melalui media apapun itu bisa kita lakukan, dan secara formal mungkin kita bentuk klub ayah gitu klub ya. Ayah ya. Jadi tujuannya untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengasuhan terhadap anak. Mungkin ada pengalaman praktek-praktek baik yang dilakukan ayah, mungkin ada permasalahan yang ayah tidak bisa mungkin mencari solusinya, ayah lain bisa memberikan solusi. Sharing ya, mungkin ada pendapat yang lain juga, pengalaman yang sama, solusinya bisa kalau begini penanganannya begini. Betul sekali. Jadi mungkin kita selama ini sudah merasa bahwa sepertinya kita sudah optimal gitu ya mengasuh anak kita, tapi ternyata mungkin ada yang tapi hasilnya memang belum maksimal kelihatannya ya. Makanya ada perilaku anak yang memang di luar dari prediksi kita gitu ya. Jadi ekspektasi kita tuh di luar. Kalau ekspektasinya bagus sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang jelek misalnya, karena adanya misalnya pembulian dan sebagainya, yang sebagai pelaku itu juga merupakan mungkin mereka perlu perhatian gitu ya. Nah, kita menanamkan pemahaman bagaimana kita bersosialisasi terhadap teman seperti apa gitu. Jadi ketika mereka menghadapi bullying atau sebagainya, peran ayah untuk memberikan ketenangan, kenyamanan kepada anak itu penting seperti itu. Jadi kita membuka komunikasi, mungkin saja mungkin selama ini kita tidak memberikan ruang itu gitu. Nah, jadi melalui klub ayah itu mungkin kita bisa sharing, berbagi bagaimana kita dalam hal pengasuhan anak. Baik Bu, artinya ini sangat bagus ya klub ayah ini. Jika seorang ayah menemukan kebuntuan dalam hal membangun komunikasi terhadap anaknya, karena perilaku secara khusus, paling tidak ayah yang lain juga bisa sharing ya itu. Saya ingin kembali lagi kepada Pak Sahrul. Tentu tidak semudah kita membalik telapak tangan Pak ya, menumbuhkan kesadaran para ayah-ayah di luar sana itu untuk bergabung di klub ayah. Tentu banyak sekali kendala dan hambatan. Kira-kira grand strategi yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim ini Pak ya, seperti apa nih Bu Pak ya? Artinya pada saat kita pengen sekali para ayah ini bergabung menjadi satu, berbagi, seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi itu, tentu signal yang masuk tuh mungkin kecil ya, sangat kecil. Apa nih Bu? Ya, terima kasih Pak. Yang pertama mungkin salah satunya di podcast di sini, sebelumnya kita sudah melaksanakan untuk Kutai Timur ini memang rencana semua eselon 3 dan eselon 2 itu bisa menyampaikan. Kemudian selain itu kita bisa masuk kepada ayah-ayah. Kita bukan hanya mengadakan parenting untuk ayah saja. Dari bidang kami juga mengadakan parenting untuk bapak ibu. Jadi satu keluarga suami istri dipanggil untuk parenting.
Yang kedua, siswa juga dipanggil bagaimana bisa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ada klub ayah. Yang ketiga juga kita memanggil calon pengantin. Oh, Catin. Catin juga kita sampaikan bagaimana nanti perannya ibu, perannya ayah, karena kita di pemerintah provinsi untuk 10 kabupaten kota, mohon maaf, mudah-mudahan itu ke depan itu bisa kita jangkau semua. Yang sudah kita laksanakan adalah Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur sendiri. Ke depan mungkin lebih luas lagi, apalagi diperkuat dengan quick win dari Kemenduk Bangga gitu ya. ini. Berarti Jadi itu ini seri lama berjalan nih Pak Sarul ya. ya. Kita di Kutim ini juga kemarin di tempat ini kita tuh selalu memanggil dari Kementerian Agama berbicara tentang Catin di sini. Dari calon pengantin pun kita hadirkan di sini, dia bercerita bagaimana persiapan dia untuk memasuki hidup berumah tangga begitu ya. Arti apa yang dilakukan oleh Kutim juga ini sudah bersinergi ya dengan Pemprov Kaltim ya, upaya-upaya yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan harapan kita ke depan ini bisa maksimal Pak ya. Mudah-mudahan Bisa itu, insya Allah. maksimal. Saya ingin kembali sedikit dengan Ibu Kadis ini ya. Tentu peran keluarga di sini bukan sangat penting ya. Peran keluarga ini sangat penting untuk membentuk anak-anak yang sukses dan hebat di masa depan. Kalau kita berbicara peran ini kan lebih cenderung kepada sosok figur nih Bu ya. Seorang ayah maupun seorang ibu. Artinya anak itu akan ngikut, akan nurut kalau dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kira-kira peran apa yang ingin Ibu sampaikan, sosok seorang ayah maupun seorang ibu, agar anak ini betul-betul bisa menteladani keluarga supaya menjadi sukses masa depan, supaya menjadi Indonesia hebat. Terkait dengan persiapan kita untuk anak-anak yang sukses dan hebat, tentunya kita terutama terkait dengan pendidikannya, pendidikan Ya. formalnya gitu ya. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita secara intelektual gitu ya, sehingga mereka sukses secara akademis. Jadi akademik ini juga penting gitu ya. Dan yang tak kalah penting adalah juga terkait dengan pembentukan karakter anak gitu ya. Bagaimana kita pola pengasuhan kita di dalam rumah tangga kita adanya saling berbagi, saling komunikasi, kerjasama dan sebagainya itu perlu kita lakukan di dalam keluarga kita. Jadi anak-anak juga diberi kesempatan secara demokratis menyampaikan pendapat, saran pendapatnya, karena tidak mesti yang dari orang tua itu selalu benar ya. gitu kan. Harus didengar juga suara anak ini. Betul. Ya, jadi suara anak perlu kita dengar karena mungkin harapan mereka tidak sama dengan yang kita berikan seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini secara emosional kita juga perlu mendidik anak kita bagaimana kita mengendalikan diri sebagainya melalui sikap-sikap kita gitu ya. Mungkin yang selama itu kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga ya, keseharian Bu ya. Mungkin emosional gitu ya. Jadi mulai sekarang kita sudah mulai mengendalikan diri. Mungkin yang selama ini kita merasa bahwa ini karena anak kita ini sesuai dengan kemauan kita gitu ya, mau kita apakan gitu terserah kita. Kita jarang mendengar keluh kesahnya, maunya apa betul, gitu. Jadi nah ini mulai sekarang mungkin kepada Bapak Ibu yang mungkin melakukan penerapan seperti itu perlu mengintrospeksi. Harus ada perubahan ya. Perubahan. Jadi harus ada timbal balik antara ayah, ibu dan anak gitu ya. Jadi kelihatan keluarga yang harmonis, ada komunikasi yang terbangun dengan baik gitu Bu Kadis ya. Bukan hanya dari kita saja gitu. Jadi kita tidak bisa juga otoriter terhadap anak kita. Harus banyak mendengar juga apa menjadi keluh kesah anak, baru keluh kesah itu kita salurkan. Sepanjang itu masih normal ya. Normal bagus. Dan baik gitu ya, mengarah masa kepada depannya. Kebaikan gitu ya. Nah, jadi mempersiapkan masa depan itu memang tidak semudah yang kita perkirakan gitu ya. Bukan tidak hanya pendidikan yang baik, tapi contoh teladan juga bagi kita gitu. Dimulai dari keluarga. Betul. Kita misalnya memasukkan anak kita ke sekolah bernuansa Islam gitu ya. Sementara kita di rumah tidak memberikan contoh untuk sholat gitu ya. Apa yang diajarkan di sekolah tidak diimplementasikan di rumah, sehingga nggak terputus ilmunya nih ya. Iya betul. Jadi misalnya di sekolah mereka sholat berjamaah, sementara kita di rumah tidak pernah melakukan itu. Nah, bahkan sholat sendiri-sendiri, tidak pernah ngajak. Nah jadi kita menanamkan pemahaman itu supaya nanti juga mereka juga nanti mereka kan generasi penerus, tentunya nanti mereka akan memberikan pemahaman yang sama kepada anak-anaknya. Nah itu
terkait dengan masa depan. Jadi masa depannya bukan anak kita tapi kepada keturunan kita. Iya, gitu. keturunan selanjutnya. Iya, Karena inilah betul. generasi emas mungkin Bu yang diharapkan ke depan betul, 2045 generasi emas seperti menuju itu. Indonesia emas. Nah, jadi bukan Indonesia emas itu kita harapkan bukan hanya generasi emas 2030, Indonesia emas 2045 setelah itu selesai, tapi bagaimana keberlanjutan dari generasi-generasi kita menjadi Indonesia emas di tahun 2045, 46 dan selanjutnya seperti pondasinya harus ditanam mulai sekarang. Betul sekali. Dan ini kita sudah mulai menyadari itu gitu ya, mulai melakukan gerakan-gerakan itu. Ini sangat strategis untuk mempersiapkan itu gitu. Jadi tahun-tahun ini jadi 20 tahun lagi tuh Indonesia emas kan. Iya. Jadi anak-anak kita yang sekarang ini mungkin masih berusia balita gitu ya. Di tahun yang akan 2045 mereka lah yang akan mengisi Indonesia emas. Jadi inilah mungkin ya ide gagasan dari Kemenduk Bangga ya, betul. mengambil sebuah tema di harga ini membangun keluarga untuk Indonesia. Betul. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin sedikit ini, Pak Sahrul saya ingin tambah sedikit Pak Sahrul. Tentu dinas ini kan Pak dinas juga bukan hanya menangani masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana, juga tentang masalah perlindungan anak dan perempuan gitu Pak ya di provinsi ini. Artinya ada dua, kalau di kabupaten ini kan terpisah dia ya. Terpisah. Masing-masing kan seperti itu. Saya sedikit ingin Bapak mendengarkan pemahaman yang ingin Bapak sampaikan tentang perlindungan perempuan dan anak ini ya. Artinya bagaimanapun kita mengharapkan generasi yang bagus itu jangan sampai ada diskriminasi dalam keluarga, jangan ada diskriminasi terhadap perempuan begitu ya. Ya. Harus terlindungi dengan baik. Ya. Ada enggak kesulitan secara teknis gitu Pak yang ingin disampaikan dalam hal untuk menyampaikan ini kepada masyarakat kita? Oke, tentang perlindungan perempuan dan anak. Memang kalau di dinas kita ini dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jelas sudah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan diembankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di sana memang sudah dibentuk khusus sendiri untuk perlindungan perempuan tersendiri dan pemenuhan hak anak itu sendiri. Jadi ada bidang tersendiri yang menangani pemenuhan hak anak. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, bagaimana anak ini menuju masa depannya, salah satunya persiapan kebutuhannya. Kemudian pendidikannya sudah disampaikan. Kemudian satu lagi perlindungan. Nah, perlindungannya ini termasuk perlindungan kesehatannya, bagaimana perlindungan hukum juga. Perlindungan hukum dan sebagainya. Sedangkan kebutuhannya sendiri untuk anak dulu sebelum ke perempuan, karena anak menuju ke Indonesia 45, anak ini sendiri perlu juga ada kebutuhan untuk rekreasi, itu sudah disiapkan. Makanya ada bidang pemenuhan hak anak. Oh, ini ada di dinas kami ada. Memang dan ini bidang baru Pak. Setelah perubahan nomenklatur muncul bidang, artinya punya haknya harus punya untuk mungkin mengarah pada kayak Tamasa ya. Ya sudah, karena di situ nanti koneknya dengan Tamasa ke Kemenduk Bangga. Karena di sana selain pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga kalau tidak salah. Itu bidangnya. Jadi sudah sejalan dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Seperti kemarin kita untuk Tamasa itu sudah bersama-sama dengan Kementerian PPPA. Memang nomenklaturnya udah nyantol dalam satu bidang di sana. Satu bidang, iya. Tinggal nanti kita nih menunggu ya apa nanti action implementasi yang harus turun nanti ke kabupaten kota yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim melalui DP3A seperti itu. Izin sedikit saya ingin kembali lagi kepada Ibu Kadis ya. Tentu di provinsi ini Bu, DP3A ini kan saya katakan mungkin gemuk nih ya topoksinya nih ya. Artinya itu harus menangani dua. Kalau tadi kita Anjang sana tambah gemuk lagi tadinya. Tambah tiga urusan kan. Sekarang agak kurus dua. Itu artinya tuh kalau di Kutai Timur itu terbagi dua, ada ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdiri sendiri, ada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdiri sendiri. Semuanya terbagi topoksinya dikerjakan masing-masing. Tapi di provinsi menjadi satu. Begitu nanti Ibu misalnya naik lagi ke kementerian juga ada dua menteri mungkin di sana Bu ya. Ya itu ada Menteri Kemenduk Bangga BKKBN juga harus PPA kan seperti itu. Tentu di provinsi Bu sudah mempunyai program-program khusus untuk menjemput ini Bu ya. Baik itu program nasional yang harus digalakkan maupun di program provinsi itu sendiri. Kira-kira apa Bu program provinsi yang
untuk membantu keluarga perempuan dan anak nih sesuai dengan topoksi yang ada di sana? Sedikit Ibu bisa jelaskan. Baik, terkait dengan program yang kita lakukan sebagai benang nomenklatur bidang-bidang kita tadi sudah disampaikan dengan Pak Sahrul. Jadi kita ada perubahan nomenklatur itu ada 3 bidang. Jadi pertama bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga. Yang kedua bidang kualitas hidup perempuan berkaitan dengan pemberdayaan perempuannya ya. Dengan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Jadi terkait dengan bidang-bidang tersebut tentunya ada program-program yang memang terkait dengan pemenuhan hak anaknya juga. Nah itu kalau dilihat ya terkait dengan pemenuhan hak anak itu bisa dilihat dengan kabupaten kota layak anak. Itu artinya keberhasilan kabupaten kota melalui program kabupaten layak anak itu bisa dikatakan bahwa keberhasilan kabupaten kota maupun provinsi untuk memberikan hak anak dan perlindungan anak. Jadi hak atas kebutuhan secara fisik dan mentalnya yang kita inikan dan juga perlindungan terhadap kekerasannya. Dan juga kalau terkait dengan perlindungan terhadap perempuan, kita juga ada penghargaan gitu ya. Jadi dari penghargaan itu memang itu bukan tujuan utama kita, tapi melalui penghargaan itu kita bisa menilai keberhasilan kita gitu ya. Jadi melalui penghargaan pemberian penghargaan apresiasi yang gitu Bu ya. Apresiasi Parahita Eka Praya itu untuk keberhasilan terkait dengan pemberdayaan perempuannya. Nah, sedangkan untuk terkait dengan keberhasilan kita dalam perlindungan perempuan dan perlindungan anak melalui indeks-indeks yang sudah memang diatur di dalam indikator kinerja kunci yang memang setiap tahun kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dari indikator tersebutlah kita bisa mengetahui bahwa keberhasilan kita dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak itu keberhasilannya seperti itu, apakah meningkat atau menurun seperti itu. Jadi dalam hal ini program-program yang dilakukan tentunya memang program yang mengarah kepada ukuran-ukuran yang indikator-indikator yang sudah ditetapkan seperti itu. Tapi kolaborasinya tetap intensif nih Bu ya, komunikasi ini dibangun dengan kabupaten kota supaya sinergi gitu ya. Antara program yang ada di kabupaten ini harus betul-betul juga mensupport gitu program yang ada di tingkat provinsi seperti itu. Justru sebenarnya kami mensupport program dari kabupaten kota. Contohnya seperti kegiatan kita seminar pada hari itu merupakan bentuk support kami kepada kabupaten kota yang memang membutuhkan itu seperti itu. Mungkin yang selama ini tidak tersentuh atau belum pernah dilakukan ya. Kamilah akan mensupport itu. Jadi kalau seperti yang lalu mungkin kita melakukan program kegiatan sesuai dengan kita gitu ya. Tapi pada saat ini seperti Kuti merupakan jadi dilibatkan langsung Bu ya. Jadi salah satu kabupaten yang menjadi role model bagi kabupaten kota yang lain. Contohnya kemarin adanya launching RBI dan Tamasa secara nasional juga, kan begitu. Jadi Kutim pada saya nyatakan bersyukur gitu ya atas program yang diluncurkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Provinsi. Jadi dalam hal ini kami pemerintah provinsi berupaya untuk mensupport Kutim gitu ya, khususnya terkait dengan program kegiatan yang kita punya ini. Minggu depan kita ada pelatihan juga untuk perempuan kepala keluarga khusus di Kutim, ada tanggal 21-22 nanti Pak. Jadi mungkin Pak Junaidi atau Dinas PPPA ini direpotkan lagi nih, tapi mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi kita ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita hadir di masyarakat seperti itu. Jadi walaupun klub ayah untuk OPD tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat. Nah jadi seperti di Balikpapan kita juga ada seminar parenting gitu ya, itu yang menjadi audiensnya itu dari masyarakat Pak. Nah kemungkinan juga nanti di Kutim bisa terutama. Berarti hari ini kita ini kan seminar nih Bu ya. Berarti setelah seminar ini para ayah-ayah di ruangan sana udah dapat ilmunya. Harapannya dari provinsi ini berarti kita harus segera nih bentuk juga klub ayah ya gitu. Betul. Jadi yang tadi hadir sebagai peserta itu bisa kita libatkan untuk menjadi anggota langsung klub kalau perlu hari ini sebelum bubar bentuk klub ayah ya. Bikin betul. grup tersendiri gitu ya. Grup di WA. Grup WA klub ayah. Jadi untuk kan kita harapkan tadi yang laki-laki ya yang hadir gitu, ayah-ayah gitu ya. Nah, jadi untuk OPD mungkin yang hadir tadi ada para wanita mungkin bisa nanti diinfokan juga kepada ke suaminya supaya ikut di klub ayah supaya ada peran yang sama. Rekan-rekannya gitu ya. Jadi
ya mungkin kita perlu kita buat klub ayah secara besar dulu, nanti mungkin baru OPD per OPD. Ya, mudah-mudahan aja Bu melalui podcast Bangga Kencana ini para ayah-ayah di luar sana terbuka menengok gitu berita, oh ini ada klub ayah apa nih. Biasa kan kalau ayah ini kan klub sepak bola, klub futsal gitu ya. Kali ini ada klub ayah. Apa Nanti, itu? Ya, mungkin Pak Junaidi nanti menjadi inisiator ya untuk membentukkan Boleh. klub ayah tersebut. Jadi saya harapkan nanti setelah seminar ini ada tindak lanjutnya seperti itu. Iya. Jadi ini merupakan hal yang positif yang perlu kita lakukan dan dalam rangka untuk memerankan ayah sebagai kepala keluarga seperti. Jadi bukan kepala keluarga mencari nafkah, tapi bagaimana berperan untuk dalam hal pengasuhan tadi. Dalam hal peran dalam keluarga juga Ya, harus betul, ada, ya. bukan hanya sebutan nafkah dikasih terus masalah Selesai, pengasuhan diserahkan ya, sepenuhnya betul. kepada istri Ya, gitu ya. padahal itu Betul, merupakan betul, tanggung jawab kita bersama Iya, gitu. itu tanggung jawab kita bersama. Bikinnya juga sama-sama kan Bu ya. Jadi harus ngerawat dan menjagain Ya, juga betul, sama-sama. ya, untuk Ada masa tanggung depan jawab anak di kita, situ. ya. Sedikit saya ingin kembali dulu sebelum kita closing statement kepada Pak Sahrul. Tentu Pak, generasi muda kita saat ini itu sangat luar biasa ya. ya Pergaulannya, terus bagaimana dunianya begitu ya. Mungkin dunia zaman kita dulu jadi anak muda tidak pernah mengenal namanya handphone Iya, begitu gitu. ya. Kita mau nelpon saja harus datang dulu ke apa namanya pakai koin, Iya. ketek dulu begitu baru kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar yang sangat jauh. Anak muda kita di Kalimantan Timur ini kan akan menjadi keluarga, akan berkeluarga suatu saat Iya, nanti Bu betul. ya. Akan menjadi berkeluarga yang kita katakan tadi catin dan seterusnya agar tetap artinya itu dia nanti berkeluarga itu betul-betul berkualitas. Kan harapan kita seperti itu. Ada enggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak muda yang ada di luar sana supaya menjadi anak muda yang berkualitas, toh nanti dia berkeluarga menjadi berkeluarga yang berkualitas untuk Indonesia Emas. Iya, sebelumnya mungkin untuk yang muda-muda ini, pertama kita bisa melihat salah satu keluarga tadi disampaikan Ibu Kadis bahwa keluarga adalah sebagian terkecil untuk masyarakat. Satu lagi, dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, atau ayah dan bapak, satu keluarga. Handphone ini bisa menjadi salah satu keluarga kita. Disitulah kita berhati-hati untuk handphone. Untuk anak muda, untuk pencapaian ke depan, kita bijaki gadget ini. Kita bijaki karena di sini semua pintunya. Sama dengan podcast hari ini juga jalan untuk bagaimana kita sampaikan kepada teman-teman anak muda bisa menggunakan gadgetnya semaksimal mungkin seperti ini. Kita mengambil inti yang terbaik. Karena Artinya itu bukan tidak boleh kita berteman dengan itu dia. alat media seperti ini boleh, tapi harus ada pendampingan peran ayah dan peran ibu Iya. terhadap anak. Karena saya sampaikan tadi, salah satu keluarga ada saudara, ada bapak, ada ibu. Gadget menjadi salah satu keluarga baru kita. Ini yang kita jaga. Kita jaga, bukan tidak langsung kita lepas, kita jaga bagaimana gadget ini menjadi juga tambahan informasi yang terbaik kita ambil, yang tidak baik, yang negatif, mari kita buang. Untuk anak muda yang sekarang, kita menuju Indonesia Emas. Sebelumnya di 2030 adalah Indonesia Sehat dulu, baru Indonesia Emas di 2045. Mungkin itu Pak Junaidi. Iya. Baik, sebagai closing statement baik Ibu Kadis maupun Pak Kabid ini ya. Di momen Harganas ini kan kita udah mengambil sebuah tema yang cukup bagus kalau di sini kita lihat ya. Membangun keluarga tangguh ya di Kalimantan Timur atau membangun dari keluarga untuk Indonesia Emas, kan seperti itu. Ada ndak pesan sebagai penutup ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Timur nih di momen Harganas tahun 2025 nih. Saya mulai dari Ibu dulu. Baik, terima kasih. Momen Harganas 2025 ini yang perlu kita bangun adalah membangun keluarga yang berkualitas, harmonis dan sejahtera dengan memperkuat ketahanan keluarga untuk menghadapi tantangan zaman menuju Indonesia Emas tahun 2045. Berat nih Bu ya tugas ke depan. Iya, betul. Kalau tidak dimulai dari sekarang. Iya, betul. Mulai dari penerus sekarang. kita akan hancur nanti Ya, ini. betul. Mungkin itu Pak. Baik, dari Pak Sarul sendiri? Iya. Kalau kami dalam kegiatan Harga Nas memang ini berlangsung memang di tanggal 29 Juli. Juli. Terus,
20 Juni, 29 Juni ya. 29 Juni itu berlanjut sampai sekarang. Memang Provinsi Kaltim itu rencana untuk Harganasnya di posisi Kutai Kartanegara. Oh, difokuskan di Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara karena sudah diberikan surat dari gubernur untuk pelaksanaan di Kutai Kartanegara. Nah, sebelum ke closing ini juga kami sampaikan selamat Hari Kependudukan Nasional, internasional Pak, tanggal 11 ya. Terakhir ini untuk Harganas kita harapkan dari keluarga untuk Indonesia maju. Jadi Harganas untuk 2025 ini dari keluarga untuk menuju Indonesia maju. Indonesia maju. Berarti kalau kita ingin membangun Indonesia, tidak usah dulu berbicara yang besar, berbicara dari keluarga, sejauh mana kecil. peran kita terhadap keluarga. Berhasil kita membangun keluarga, maka kita akan berhasil membangun Indonesia. Baik, rekan-rekan sahabat Bangga Kencana dimanapun saja berada, tak terasa waktu kita sudah berada di penghujung. Kita berbicara-bicara, berbincang-bincang dengan narasumber kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kepala Dinas DP3A Provinsi Kalimantan Timur dan Pak Sarul selaku salah satu kepala bidangnya di sana. Tentu di luar sana, Bu, Pak, orang itu ingin semangat apa yang ingin kita bangun nih? Iya. Semangat apa yang kita bangun dari provinsi maupun dari Kabupaten Kutai Timur. Izin kami punya jargon cap jempol stop stunting. Nah, boleh tim-tim nanti juga ikut sama-sama supaya kemeriahannya terdengar di ruang podcast Bangga Kencana. Kita mulai. Siapa kita? Tim cap jempol stop stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes. Oke. Hore. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.